Oke, video kali ini akan membahas khususnya tentang seputaran Big Bang lagi, tapi jujur di sini yang paling kaget itu ada di BCA gitu ya. Kenapa? BCA ini saya nggak tahu, tiba-tiba outflow-nya kok tiba-tiba gede banget gitu, sampai 1,3 T gitu ya. Nah, eh, seperti yang kita ketahui kalau BCA itu kan dalamnya dalam tanda kutip gak ada apa-apa gitu ya. Maksudnya secara LK ya bagus-bagus saja gitu loh ya. Cuman kan yang sering dipikirin orang-orang kan kalau ya fundamental bagus nggak masalah lah gitu ya, orang pasti beli terus. Tapi kenyataannya kekhawatiran itu masih ada gitu. Kenapa aku bilang kekhawatiran itu masih ada? Ya aku sering dengar, sering ditanyain juga kenapa kok BCA itu turun gitu. Ya aku cuman bisa ngomong asingnya nggak apa, asingnya tuh outflow. Nah, sebenarnya asingnya outflow asing itu juga dipengaruhi oleh keadaan ekonomi itu sendiri gitu loh. Jadi asing itu ngelihat kalau Indonesia itu udah nggak apa, untuk sementara nggak cocok dijadikan tempat investasi mereka gitu ya. Jadi makanya mereka cabut gitu loh. Nah, yang aku khawatirin adalah em, ini cuman permulaan kayak gitu ya. Kenapa aku bilang ini cuman permulaan? Karena ini aku dejavu sama BBRI terus terang. Ya, kenapa aku bilang dejavu sama BBRI? Nah, waktu BBRI yang ini loh, tanggal 26 September, lebih tepatnya Pak Was waktu 5.000 di daerah sini. Ya, itu tiba-tiba asing outflow-nya gede banget gitu ya. Yang surprisingly kemarin malah asingnya ada masuk dikit, tapi nggak banyak. Ada asing masuk tapi dikit, nggak banyak ya. Nah, yang saya takutin kembali lagi ke BBCA ya, itu ini kayak permulaan gitu loh, permulaan untuk jatuh yang lebih dalam. Kalau untuk sebagian investor mungkin jatuhnya yang lebih dalam ini mungkin jadi sesuatu yang menarik gitu ya. Cuman yang aku mau tekankan lagi ya, ke- kejatuhan dia waktu di 2015 ya, itu sebentar kita lihat itu 23%. Oke, 23% ya. Nah, kalau kejatuhan yang ini apakah sama, kita lihat ya, dari ujung ya udah lebih 26% ya. Dan sayangnya saya lihat secara broker summary yang nampung kebanyakan retail semua kayak gitu. Dan ya sekali lagi cuman by data ya. Saya ngelihatnya ini cuma awal sih, permulaan kalau saya bilang kayak gitu. Permulaan untuk jatuh yang lebih dalam dan kemungkinan akan berhenti di angka sekitar 7.000, sekitar sini. Kalau ini nggak apa ya istilahnya, nggak berhenti ya, nggak langsung 7.000 nggak, cuman mungkin naik-naik sebentar dulu seperti ini. Pergerakannya akan selalu seperti ini. Jangan dianggap setiap kali pantulan itu adalah bottom, jangan ya, kecewa nanti ya. Ini kayak gini, saya besarin dulu ya. Itu nanti pantulannya persis kayak gini loh. Ini habis jatuh kan, terus naik gini kan, nah terus kan jatuh nih. Nah, nanti mungkin dia akan naik seperti ini dulu sebentar, terus akan jatuh lebih dalam lagi ya, akan seperti ini ya, nggak akan langsung kayak gitu. Oke. Nah, oke, nextnya apa lagi? Seperti ini.
LQ45 ya. Kita kembali ke indeks LQ45. Oke. Nah, LQ45 ini mepet banget. Serius mepet banget deh sama low-nya ini. Saya anggap low-nya ini support ya. Jadi saya nggak ambil body candle ini. Anggap ini low-nya support lah. Ya. Dan masalahnya outflow-nya segini gede. Oke. Nah, ini aku mau kasih tahu juga. Ini kenapa kok aku pakai LQ45 sekali lagi, karena ISG yang sekarang itu banyak banyak emiten bubble-nya. Yang nahan itu emiten bubble ya. Contoh kemarin kayak ada reboundnya ISG, itu yang reboundin Pak Prayogo, emitennya Pak Prayogo. Dan menurut saya itu nggak baik-baik juga kayak gitu ya. Karena apa? Penurunan yang segitu tajam oleh ISG itu direboundin sama Pak PP, dan itu menurut saya nggak baik banget kayak gitu ya. Nah, ini aku lanjut lagi. LQ45 ini paling apa ya, kondisi paling real untuk masalah tentang indeks kita sebenarnya secara keseluruhan lah. Karena apa ya, kalau movernya LQ45 ini sampai nggak bisa bounce back ya, kita akan ngelihat ISG di bawah 5.800 itu akan sangat nyata. Karena ISG nggak akan bisa diselamatin terus-terusan oleh emitennya Pak Prayogo juga kayak gitu ya. Ini hati-hati. Oke. Dan kalau sampai itu terjadi, kita ke ISG dulu ya. Kalau itu sampai terjadi, ini pasti low-nya bakal ditembus. Dan sekali lagi ya, rebound yang seperti ini itu jadi gini, nggak akan selalu langsung berat gitu, nggak akan naik seperti ini dulu, terus turun lagi, mungkin bounce back dikit lah nanti di sini, terus nanti gini lagi kayak gitu ya. Ke 5.800 dulu ya, saya jawab ya, kemungkinan ya. Kalau dalam artian 5.800 bottom, nggak tahu, lebih tepatnya nggak tahu kayak gitu ya. Karena ini penurunan yang menurut saya udah cukup signifikan. Tapi kalau 5.800 ini sampai nggak bisa ditahan ya, kemungkinan setelah 5.800 akan ketemu di angka sekitar seginian, 5.700 ini kayak gitu ya. 5.700 ini ya. Dan ini kondisi ini akan diperparah setelah lebaran biasanya kayak gitu ya. Jadi sebelum lebaran akan lebih parah, setelahnya lebih parah-parah lagi ke bawahnya kayak gitu ya. Dan kalau kondisi market seperti ini, yang mungkin aku bisa sampaikan ke kalian, pertama, jauhi sekalian kayak gitu ya. Karena apa? Kondisi kalau IHSG low-nya dijebol, saya kasih tahu, kemungkinan even Pak PP pun nggak akan kuat nahan itunya, nggak akan kuat nahan emitennya juga kayak gitu ya. Karena gini, di dalam satu emiten Pak PP misalnya ya, itu akan ada banyak fund-fund lain juga yang main kayak gitu ya. Ya nggak tahu itu aktif fund, nggak tahu itu algoritma asing, itu di dalam ada pasti. Nah, kalau dia itu turun di angka tertentu, itu kalian kalau lihat algoritmanya itu juga akan putar balik gitu. Dan putar baliknya itu nggak pakai perasaan. Masalahnya algoritma. Algoritma itu ya kayak bot trading itu loh. Nah, itu mereka nggak pakai perasaan, nggak pakai perasaan kayak kita, nggak pakai perasaan yang Pak PP masih beli, enggak. Mereka nggak pakai perasaan itu. Ya. Jadi
saran saya kalau memang mau liburan ya liburan sekalian. Kalau memang pengen trading nih, sekalian aja di lapis 3 kayak gitu, di gorengan, bener-bener gorengan ya, yang kayak misalnya kemarin tuh saya iseng-iseng di trading di PMG kayak gitu, sekalian aja masuk di emiten emiten seperti itu di PAMG ya. Saya sama anak-anak alumni tradingnya di PAMG dari trading dari 56 sampai kemarin ada yang TP di 70, ada TP yang di 72 kayak gitu ya. Tuh satu. Terus setelah itu kemarin kita sempet ya lucu-lucuan di emiten baik ini ya, sempet kayak gitu ya. Terus kita sempet apalagi ya, main lucu-lucuan di emiten apa ya kemarin, kalau nggak salah emiten fast. Ini tektokan terus-terusan, tektokan dari sini malah, dari bawah sini sampai ke atas, kembali lagi, beli lagi kayak gitu terus ya. Sekalian aja ini masuk, cuman bisa 10-20 juta, tapi cukup untuk apa ya, untuk istilahnya eh, bikin gatelnya trading kita itu hilang juga gitu loh, karena kita masih di dalam market, sekaligus masih melihat memantau pergerakan market itu secara keseluruhan gitu ya. Oke, video ini sekian aja. Ini untuk mengingatkan kalian, mungkin badai itu masih lebih besar ke depannya. Kita siap-siap aja, jangan sampai kita itu punya cash udah beli di atas duluan ya. Oke, see you in my next video.